Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Kebijakan Daya Perairan. Kali ini pertemuan kelima membahas tentang pengolahan pesisir di negara sekitar. Nah, sini kita nyontohin di Malaysia sama di Thailand. Oke, lanjut ya. Nah, Malaysia itu memiliki zona ekonomi tertutup ya sekitar 475-600 km atau 1,5 kali lebih besar daripada luasan Malaysia. Nah, mungkin maksudnya zona ekonomi tertutup itu dia pengolahannya dikontrol dari pemerintah, tidak open access tidak bebas pengolahan oleh masyarakat. Jadi dia lebih terkontrol mungkin ya. Malaysia adalah salah satunya negara menerapkan supervisi manajemen CEZM melalui sistem federal yang memiliki 3 pemerintahan. Nah, dia mempunyai tiga pengaturan atau 3 pemerintah yang mengatur zona ekonomi eksklusifnya, yaitu federal, itu sistem pemerintahan mereka, kemudian negara bagian kayak provinsi ya atau apa. Kemudian yang ini yang lokal, yang daerahnya mungkin. Nah, sini pelaksanaannya dapat diperoleh dengan 4 cara, yaitu memperkuat partisipasi pemangku kepentingan dan kerjasama antara pencernaan dan lembaga. Nah, di situ caranya yaitu memperkuat partisipasi pemangku kepentingan itu atau stakeholder dan kerjasama antar lembaga. Jadi dia diperkuat dari kerjasama pemangku kepentingan, lembaga, kemudian melakukan konservasi. Jadi situ kawasannya tuh dilindungi ataupun ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang tidak untuk open access. Nah, termasuk itu rehabilitasi hutan dan pengurangan eksploitasi flora dan fauna. Maksudnya flora fauna perikanan ataupun flora fauna yang secara umum lah, tidak begitu eksploitasi. Di situ coastal zone management membutuhkan pengurangan polusi, terutama dari udara dan pencemaran limbah padat. Nah, maksudnya itu mereka juga mengurangi polusi-polusi. Ada polusi udara, mungkin dari pencemaran asap-asap atau apa kan, kemudian limbah-limbah padat, limbah rumah tangga ataupun limbah-limbah pabrik ya, yang liquid padat, ataupun limbah-limbah yang non limbah buangan air. Mungkin ada juga limbah-limbah lain yang cukup padat ataupun limbah-limbah berupa sampah misalnya. Pembentukan rencana induk untuk perencanaan menggunakan penggunaan lahan zonasi manajemen untuk mengurangi dampak banjir. Nah, situ dia mungkin daerahnya sering banjir atau apa, ada berpeluang banjir lah. Nah, jadi situ pembentukan rencana induk menggunakan penggunaan lahannya menggunakan zonasi. Jadi dipetakan ini daerahnya untuk apa, ini untuk apa kan. Lanjut, pelaksanaan integrated coastal management dimulai dari Semenanjung Malaysia dan Sabah. Itu yang Malaysia ini dekat Kalimantan tuh. Tujuan dari manajemen berkelanjutan di zona pesisir Sabah yang memiliki 4 tugas, yaitu penentuan zona pesisir, lingkungan yang berkelanjutan, sistem informasi manajemen dan sistem informasi geografis, penerapan lingkungan komputerisasi alat untuk perencanaan tata ruang. Nah, ini tujuan-tujuan tadi ya. Jelas ya, penentuan zona, habis itu lingkungan yang berkelanjutan tuh maksudnya lingkungannya tuh dikelola supaya bisa digunakan pada periode-periode berikutnya. Jadi tepat guna lahan lah. Kemudian sistem informasi manajemennya harus jelas, sistem informasi geografis juga pemetaannya jelas, sistem informasi pemetaan lah. Kemudian penerapan lingkungan dan komputerisasi. Nah, perencanaan tata ruangnya berbasis komputer, jadi bisa dilihat dengan bagus lah nanti, ataupun detailnya berbasis 3 dimensi. Nah, kebijakan pengolahannya itu dibagi dalam 4 zona garis pantai. Zona A itu kurang dari 5 mil untuk nelayan skala kecil, untuk kapal tradisional. 5-12 untuk kapal penangkapan kurang dari 40 tenaga kuda, mungkin hampir sama tenaga GT ya. Zona C lebih dari 12 mil ini mungkin untuk kapal komersial lebih dari 40 GT. Nah, ini mungkin di luar zona ZEE-nya ya. Di situ mereka mengelola di laut lepas lah. Nah, zona C2 melampaui 30 mil itu untuk kapal laut lebih dari 70 GT. Nah, kapal besar tuh mencarinya di laut lepas, bukan ZEE lagi. Nah, ini ya, gambaran zona-zonanya ya. Nah, ini dia. Nah, ini kapal kecil, kapal sedang, ini kapal yang
yang apa tadi, yang 40 sampai 69 GRT. Nah, sini baru yang besarnya lagi luar. Sekarang kita masuk ke Thailand. Thailand garis pantainya adalah 3.219 km. Mungkin tidak seluas Indonesia atau apa kan. Termasuk garis pantai terpendek di Laut Andaman dan garis pantai terpanjang di Teluk Thailand. Di Laut Andaman garis pantai terpendek ya mungkin karena perbandingannya dengan daerah lain yang lebih besar, di Myanmar atau apa kan. Nah, garis panjang terpanjang di Teluk Thailand. Teluk Thailand memang tidak banyak garis terpanjangnya yang ini paling. Kalau yang ini kan tidak begitu panjang di Kamboja, sedikit lah. Nah, kalau ini dia panjang ya Teluk Thailand. Garis pantai terpanjang tapi garis pantai terpendek di Teluk Andaman tapi terpanjang di Teluk Thailand. Nah, jelas lah, bisa lihat di gambarnya. Nah, tindakan perlindungan terumbu karang mendesak Kabinet Thailand menyetujui 4 langkah mendesak, yaitu Otoritas Penegakan Regulasi Perikanan untuk Angkatan Laut dan Departemen Pelabuhan. Nah, di situ dia untuk Angkatan Laut dan Sistem Manajemen Pelabuhannya memiliki otoritas khusus dalam menegakkan regulasi perikanannya. Jadi mereka mempunyai otonomi khusus lah istilahnya Bapak kita. Kemudian ada patroli terumbu karang di daerah lepas pantai, pemasangan tambatan pelampung untuk kegiatan pendidikan. Pemasangan kegiatan tambatan pelampung dan kegiatan pendidikan. Tambatan pelampung ini mungkin untuk memberikan kode di mana itu terumbu karang ataupun di sini area yang tidak boleh diakses ataupun nih batas-batasan area konservasi. Karena kegiatan pendidikan itu lebih ke edukasi apa ya? Edukasi pelajar ataupun anak-anak usia dini. Kemudian pengalokasian dana, jadi dia disediakan dana khusus untuk mengelola sumber daya perairannya. Wilayah pesisir Thailand yang kaya dengan berbagai sumber daya pesisir cocok untuk pantai yang luas dan cocok untuk pengembangan pariwisata. Jadi daerah tersebut dia lebih cocok untuk pariwisata struktur pantainya. Kemudian hutan mangrove yang berlimpah dan komunitas terumbu karang menyediakan habitat perikanan. Berbagai konflik muncul karena persaingan penggunaan sumber daya pesisir. Nah, di sana kan banyak mangrove dan terumbu karangnya, tapi cocok untuk dikelola, tapi menimbulkan konflik antar pengelola. Nah, sekitar 55% terumbu karang utama Thailand di Laut Andaman dan sisanya terletak di bagian barat timur Teluk Thailand. Nah, jadi 55% itu banyak di Laut Andaman tadi yang daerah pesisir pantainya pendek, mungkin terumbu karang padat. Tapi sisanya di Teluk Thailand itu 45%-nya, nggak sebanyak di Teluk Andaman. Tidak hanya terumbu karang penting sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Nah, terumbu karang penting sebagai mata pencahariannya, mungkin sebagai tempat mencari pelindungnya ikan. Di situ banyak nanti benih-benih ikan ataupun ikan kembali kalau sudah besar bersembunyi situ tiga bertelur. Jadi sekitaran situ pasti banyak ikannya, jadi lebih menguntungkan masyarakat. Kemudian ini sebagai tempat wisatawan juga rekreasi ya, terumbu karang bisa juga untuk rekreasi. Nah, kerusakan terumbu karang dihasilkan oleh aktivitas manusia, yaitu mungkin ya pemboman, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, kemudian limbah industri lah. Jadi, kemudian industri pariwisata di Thailand telah berkembang secara signifikan sebagai akibat dari atraksi dan alam pesisir negara dan kepentingan pemerintah dalam mempromosikan pariwisata internasional. Karena pariwisatanya itu maju ataupun lokasinya strategis, pemerintahnya mau promosikan itu menjadi daerah wisata. Jadi udah banyak kali tekanan tuh maksudnya tuh tekanan yang dialami perairan oleh kegiatan manusia, ya pasti banyak pembuangan limbahnya, kemudian juga banyak aktivitas manusia situ yang tidak bisa ditampung oleh semua daya dukung kawasan. Namun pariwisata di Thailand meskipun penting bagi penerimaan devisa dalam menghasilkan sejumlah dampak lingkungan. Ya, biarpun dia menghasilkan banyak keuntungan dari devisa, tapi sudah memberikan dampak yang berat bagi lingkungan. Misalkan ya kayak saya bilang tadi, limbahnya banyak, habis itu juga terumbu karangnya terlalu banyak dieksploitasi karena banyak wisatawan. Itu juga mangrove-nya juga terlalu banyak, tapi lebih utama ke limbah perairan sih biasanya. Pembangunan tidak terencana dan tidak terbatas dari hotel dan infrastruktur mengakibatkan kerusakan pantai dan kemunduran kualitas pesisir. Nah, semakin banyak cottage atau hotel yang dibangun, pasti pembukaan lahan dan adanya pembuangan
limbah dari industri wisata itu. Nah, itu menurunkan kualitas pesisir tadi. Nah, upaya pengendalian itu pemerintah Thailand menggunakan kerjasama itu dengan dari apa ya, institusi perguruan tinggi, kemudian me, apa ya, melindungi kebebasan nelayan dalam perencanaan, kemudian juga melarang kegiatan yang merugikan habitat terumbu karang. Nah, selain bekerjasama dengan perguruan tinggi agar mendapatkan solusi yang terbaik, kemudian juga masyarakat diberikan kewenangan atau dilindungi lah kebebasannya dalam perencanaan, kemudian juga melarang kegiatan di terumbu karang. Jadi sudah banyak upaya yang pemerintah mereka lakukan. Nah, keberhasilan dalam pembelajaran dari aplikasi ICM selama studi percontohan di Phuket, jadi yang di Pulau Phuket itu udah berhasil lah pencontohan konservasi alamnya dibuat kebijakan ya. Pelindungan terumbu karang berbasis masyarakat dan pengolahan limbah telah berhasil dilaksanakan di sana melalui pendidikan masyarakat lokal dan kampanye kesadaran. Nah, di sana kan di daerah Potong ya, mungkin dekat Phuket ya. Di situ ada kampanye melalui pendidikan masyarakat, pendidikan juga anak sekolahnya. Kemudian ada kampanye kesadaran, disitulah teknik keberhasilannya dalam melindungi kawasan perairan itu. Itu contoh kebijakan yang berhasil diterapkannya. Kemudian aktivitas pendidikan kesadaran publik meliputi pelatihan, pemandu pendamping, pendidikan pembuatan tambatan pelampung, membentukkan dan informasi. Selain itu, manajemen limbah padat adalah masalah lingkungan penting di Patong. Nah, mungkin limbah padat ini kan pembuangan sampah sembarangan ya. Nah, pembuangan sampah sembarangan kan di situ coba dicegah dengan ada pelatihan kesadaran publik, bahwasanya limbah limbah itu atau limbah padat sampah sangat berbahaya bagi lingkungan, bisa merusak lingkungan, bisa merusak mengganggu hidupnya ikan atau apa. Kemudian juga sana ada pemandu pendamping, pemandu pendamping semacam guide atau penyuluh lah kalau di sini. Biar nanti masyarakat tuh tidak diarahkan aja di sana, tapi ada pendamping langsung biar kegiatannya terkontrol. Nah, beberapa langkah yang dilakukan adalah perencanaan manajemen untuk air dan menetapkan kuri. Nah, maksudnya sini mereka ingin mengutamakan kualitas air itu bebas limbah, bersih, kemudian juga melakukan kursus pelatihan lingkungan, kemudian pelatihan di dalam dan luar negeri. Mungkin tujuannya siapa masyarakat atau terutama yang ingin mengelola sumber daya alam kalau bisa udah pernah ikut pelatihan berwawasan lingkungan dulu, jadi dilihat oh, kalau sudah ikut pelatihan berwawasan lingkungan baru dia mungkin boleh mengelola wisata, jadi kan dia sudah punya pengetahuan lah, dan melakukan seminar pendidikan dan menggabungkan konsep dasar pengolahan perikanan di kurikulum sekolah. Jadi di sekolah-sekolah itu dibangun kurikulum supaya ada membahas tentang pentingnya menjaga lingkungan perairan atau pesisir. Oke, sekian dulu materi kali ini. Sampai jumpa lagi materi kebijakan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.